X plus 6 cos X. Kurang nih. Oh, plus kan. Jadinya ini negatif 5 sin X dikurangi ini kan plus kan, maka di sini plus 5 sin X. Karena di sini negatif kan, maka dikeluarkan jadi 6 sin X. Ini kan positif kan, maka tetap yang positif di sini plus 6 cos X. Oke? Salah tulis ya. Biar
Ini diturunkan menjadi cos pi per 6 plus cos x sin x sin pi per 6. Maka jika dijabarkan hasilnya itu akar 3 per 2 sin x plus setengah cos x. Di sini kita mendapatkan solusi dari sin x plus pi per 6 itu dapat dinyatakan sebagai hasil dari ini, yaitu akar 3 per 2 sin x plus 1 plus setengah cos x. Selanjutnya kita akan menentukan kombinasi dari konstanta pertama dengan konstanta pertama.
dan U itu adalah solusi umum, maka di sini YC itu sama dengan C1Y1 plus C2Y2 CN YN. Artinya di sini sama kayak kombinasi dari X tadi itu, dimana di sini C1Y1 ini sama dengan kombinasi dari C1 fungsi 1. Selanjutnya di sini kemudian tadi kan yang dari C1 fungsi 1 itu hasil kombinasinya yaitu C1 fungsi per
pecah maka mendapat sama dengan X dan tan X. Karena Y sama dengan X, maka negatif cos X itu secant X plus tan X itu turunan dari tan. Kemudian persamaan kita ke materi selanjutnya yaitu persamaan linear homogen dengan koefisien konstan. Sini kita akan memperkenalkan materi terlebih dahulu yaitu apabila di dalam yang persamaan diferensial yang memiliki nilai konstan itu menggunakan persamaan A0 dn turunan n plus A1 turunan n min 1 plus AN min 1 turunan plus ANY sama dengan 0 yang dimana sama seperti persamaan sebelumnya bahwa A0 ini adalah konstanta real. Apabila tadi di dalam persamaan sebelumnya C itu adalah konstanta, maka di dalam persamaan ini A0, A1 dan sampai dengan AN itu adalah konstanta. Maka di sini kita dapat menunjukkan solusi umumnya yaitu D pangkat K per DXK Fx sama dengan Cx. Untuk semua X untuk fungsi eksponensial F sedemikian hingga Fx di mana E pangkat Fx di mana M adalah sebuah konstanta sedemikian. Sehingga kan kita di sini sudah mengetahui bahwa fungsi X-nya bernilai E Fx. Maka apabila kita mensubstitusikannya maka dk per dxk sama dalam kurung kan tadi fx kan kita punya persamaan kan fx kan tapi di sini sudah diketahui bahwa fx itu nilainya e fx pangkat fx. Maka di sini kita mengganti fx menggunakan e pangkat fx sama dengan koefisien itu kan tadi m ya, koefisien real itu maka di sini kan hasilnya yaitu m pangkat k e m pangkat x gitu. Karena di sini kan dikali maka hasilnya itu kan kombinasi antara c dikali fx kan, maka di sini c nya itu m pangkat k dan fx nya adalah e pangkat fx sehingga solusi umumnya yaitu dk d pangkat k per dx pangkat k dikali e pangkat fx sama dengan m pangkat k e pangkat fx. Selanjutnya dengan mengasumsikan bahwa Y sama dengan E pangkat X adalah solusi untuk M tertentu, maka turunannya yaitu M, turunan pertamanya yaitu M E pangkat X, kemudian turunan keduanya yaitu M kuadrat E M pangkat X dan turunannya adalah M E pangkat X. Di sini artinya bahwa apabila setiap diturunkan maka M-nya adalah merupakan pangkat dari turunannya. Misalnya kan ini turunan kedua ya, maka pangkatnya adalah 2. Selanjutnya dengan demikian kita akan mensubstitusikan nilai ini menjadi A0 M pangkat N E M pangkat X plus sampai dengan A N E pangkat X, atau lebih mudahnya yaitu E M pangkat X sama dengan 0. Karena E M X itu tidak sama dengan 0, maka kita dapat mengubahnya menjadi persamaan polinomial dalam M yang tidak diketahui yaitu A0 dikali M pangkat N plus A1 dikali M pangkat N min 1 sampai dengan titik-titik A N sama dengan 0. Ini akar nyata yang berbeda. Misalkan akar-akar dari 4 adalah N, di mana N itu
3X. Kemudian turunan keduanya 9AE pangkat 3X plus 6AE pangkat 3X. Selanjutnya kita substitusikan nilai Y aksen P dan Y aksen P ke dalam persamaan diferensial 4,39 sebelumnya. Yang dimana Y aksennya yaitu 9AE pangkat 3X plus 6AE pangkat 3X.
Yang keempat, dalam metode variasi parameter kita mengganti konstan C1 dan C2 dengan fungsi Y sama dengan V1X, Y1X, dan V2X, Y2X. Yang dimana C1 dan C2 itu diganti menjadi V1 dan V2. Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan 4.53 ke dalam persamaan 4.51 sebelumnya, kita dapat menentukan syarat yang harus dipenuhi
terima kasih untuk kami ucapkan kepada materi kedua yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kita langsung lanjut ke materi terakhir ya, dengan saya sendiri sebagai materi terakhirnya. Dari sini di panitia 5 kita akan membahas tentang persamaan Königke Ehre. Ehre ya, Ehre. Königke Ehre. Ya, Königke Ehre. Oke, next. Ya. Ehre. Oke. Nah, satu harus yang cukup penting secara praktis sebelum disebut persamaan Königke Ehre atau persamaan dimensi. Ini adalah persamaan dalam bentuk umumnya itu A0 x pangkat n dengan turunan n plus A1 x dengan turunan n-1 plus bla 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 plus A n-1 turunan dari x plus A n-y sama dengan fx. Nah, seperti penjelasan pada materi pertama tadi bahwa jika fx-nya itu bukan 0, bukan beda 0, maka ini disebut dengan non homogen. Dan jika fx-nya sama dengan 0, maka disebut homogen. Di mana di sini A0 dan A1 bla 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 A n-1, n adalah bilangan-bilangan yang saling bebas seperti pernyataan pada materi pertama tadi ya. Nah, dari persamaan ini setiap suku dirasanya adalah pelipatan massa dari ekspresi x pangkat k dki plus per dx pangkat k. Oke, next. Oke, kita akan transformasikan x sama dengan itu mengulangi persamaan ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian inilah yang kita butuhkan. Kenapa? Karena kita akan membuktikan teorema ini untuk kasus persamaan diferensial partial order 2 ya. Ingat order 2. Tahu? Udah tahu kan? Sudah dijelaskan pada materi pertama dengan apa itu order 2, apa itu order 3 ya. Oke, next. Nah, kemudian pada kasus order n kalau dilakukan dengan cara yang sama, dengan misalkan x sama dengan t pangkat t dengan mengasumsikan x besar daripada 0 dan kita memiliki t sama dengan x ya. Maka di sini dy per dx sama dengan dy per dt. dt per dx sama dengan 1 per x dy per dt. Nah, ini bisa dari di sini dan kita dengan demikian dengan segala prosesnya ini, maka kita akan menimbulkan bahwa di sini hasilnya adalah x dy per dx sama dengan dy per dt. Dan untuk pernimbangnya x kuadrat d pangkat 2y plus dx pangkat 2 sama dengan d pangkat 2y plus per dt pangkat 2 dikurangi dy per dt. Nah, oke, next. Nah, atau di sini bisa ditulis dengan A0 dengan ya, dengan ini namanya udah 2 ya. Udah 2 ya. Ya, ini ada 2. Oke, di mana A0 sama dengan A besar 0 sama dengan A0, A1 A besar 1 sama dengan A0 dikurangi A0, kemudian A2 A besar 2 sama dengan A2, di mana GT itu sama dengan F E pangkat T. Oke, next. Kita lanjut ke sini ya, contoh 4.43. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa misalkan kita X itu sama dengan E pangkat T ya. Kemudian dengan mengasumsikan F pangkat X ya, X lebih besar dari 0, kita memiliki T sama dengan X. Nah, seperti yang tadi dilihat itu, seperti ini ya. Sebelumnya bisa dilihat sebelumnya bahwa itu adalah biasanya seperti ini. Sehingga menghasilkan D pangkat 2Y per dt pangkat 2 dikurangi 3D per dt plus 2Y sama dengan D pangkat 3T. Oke. Kemudian ada di sini fungsi komplementernya. Ya, untuk Y0 itu sama dengan C1 E pangkat T ditambah dengan C2 E pangkat 2T. Nah, kita misalkan di sini YP sama dengan A besar E
kembali ke pada yang lalu dengan awal X. Nah, di sini untuk pangkat T sama dengan X, maka kita di sini akan menemukan Y sama dengan C1X plus C2X pangkat 2 plus 1 per 2X pangkat 3. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan 4 titik 87. Oke, next. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi terakhirnya, materi terakhir ya, bukan materi. Ini materi terakhirnya. Ya, ini materi 6, yaitu pernyataan dan bukti teorema pada order 2 persamaan linear homogen ya. Oke, next. Oke. Dengan membatasi perhatian di sini pada kasus order 2, kita akan dapat menjadikan bukti-bukti yang benar-benar eksplisit dalam setiap detail. Akan tetapi di sini kita akan menunjukkan bahwa setiap bukti-bukti ini dapat diperluas secara langsung. Nah, untuk memberikan sebuah bukti dari teorema sesuai untuk masuk seperti R umum. Nah, untuk bukti-bukti umumnya kita kembali menuju ke bab kelas ya. Kita mempertimbangkan bersama diferensial linear homogen dengan order 2 yang bentuk umumnya seperti ini. Oke, A0 X dengan order 2 plus A1 X dengan pertama plus A2 X ini sama dengan 0. Nah, di mana di sini A0, A1 dan A2 adalah fungsi-fungsi real continue pada suatu ruang atas interval X lebih besar dari sama dengan A, kemudian kurang dari sama dengan B. Dan A0 X itu tidak sama dengan 0. Setiap X pada interval X lebih besar dari sama dengan A, kemudian kurang dari sama dengan B. Oke, next. Nah, teorema A ya. Di sana ini ditulis dari tinjau persamaan dari satu homogen berdua pada kesamaan 4T91 dengan A0, A1 dan A2 adalah fungsi-fungsi real continue pada interval X kurang dari sama dengan A, kemudian kurang dari sama dengan B, dan A0X itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk sembarang X pada X kurang dari sama dengan A, dan kurang dari sama dengan B, sedangkan X berarti itu Y dan C dan C1 sembarang dua kelompok data real. Nah, ini maka di sini akan kita lanjut ke teorema B ya. Kita akan lanjut ke teorema B. Oke, bisa di next. Nah, di sini sudah terdapat jelas ya, sudah sama saja seperti teorema A ya. Kemudian kita lanjut ke teorema 4.15. Oke, misalkan fungsi f1 dan f2 menjadi dua solusi dari persamaan diferensial linear homogen. Jadi persamaan 4.91 ya. Atau X dengan interval X kurang dari sama dengan A dan besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Nah, dan misalkan di sini C1 dan C2 menjadi dua sembarang yang konstan ya. C1 dan C2 itu menjadi sembarang yang sama. Nah, kesimpulannya di sini maka kombinasi dengan C1F1 plus C2F2 dari F1 dan F2 adalah solusi dari persamaan 4.91. Nah, buktinya seperti ini. Masih. Kita akan menunjukkan bahwa fungsi f itu yang didefinisikan oleh fx sama dengan c1f1x plus c2f2x dengan interval x kembali sama lebih besar dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b. Ini akan menjadi persamaan yang keempat T92. Kemudian kita memenuhi persamaan diferensial 4T91 pada interval x kurang dari sama dengan a kurang dari sama dengan b dari 4T92 ya, dari persamaan 4T92. Kita melihat bahwa f aksen x, f kurang dari x ya, sama dengan c1 f aksen 1x plus c2 f aksen 2x itu dari interval x lebih besar dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b. Nah, maka ini akan menjadi persamaan yang keempat T93. Nah, kemudian perahannya dengan f double aksen ya. F double aksen itu sama dengan c1f double aksen 1x, c2f double aksen 2x, kemudian dalam interval x lebih besar bersama dengan a, kemudian kurang dari sama dengan b ya. Ini akan menjadi persamaan 4x.
ya, ditambah dengan C2, di mana di sini F1 dan F2 nya adalah solusi dari persamaan diferensial 4/1 ya. Maka di sini kita akan memperoleh hal yang seperti ini. Nah, dengan demikian ekspresi sama dengan 0 X pada X lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan oleh karena itu juga dengan ekspresi 4/95. Artinya kita di sini memiliki persamaan ya, persamaan seperti ini, di mana ini kita akan masukkan dari yang persamaan yang ini kita akan masukkan ke sini ya, maka di sini akan sama dengan 0 ya. Oke, next. Teorema 4/16 ya. Pertimbangan persamaan linear dengan hasil homogen dengan order 2 ya, di mana A0, A1 dan A2 adalah fungsi kontinu pada interval X bisa dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan A pada X itu tidak sama dengan 0. Lalu semarang X pada interval X bisa dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Kemudian kesimpulannya di sini ada satu set dari dua persamaan linear dua variabel pada persamaan matriks 91 yang linear pada X kurang dari sama bisa dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B ya. Kemudian di sini kita akan membuktikannya. Baik, di sini kesimpulan pertama itu ada solusi unik F1 dari persamaan persamaan sebaliknya, sehingga kita dapat membuktikannya, yaitu F1X 0 sama dengan 1 dan F aksen 1X 0 itu sama dengan 0. Ini akan menjadi persamaan yang ke-4/97. Kemudian solusi yang kedua dari F2 dari persamaan 4/91 sedemikian sehingga F2X 0 itu sama dengan 0 dan F aksen 2X 0 itu sama dengan 1 ya. Oke, next. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa kedua solusi dari F1 dan F2 itu independen secara linear ya. Kemudian seandainya di sini mereka tidak independen, maka keduanya akan tergabung secara linear. Dan berdasarkan definisi kita tentang linear, akan ada konstanta C1 dan C2 yang tidak keduanya 0, yang tidak keduanya 0, sehingga di sini C1F1X plus C2F2X sama dengan 0. Ini akan menjadi persamaan yang ke-4/99. Nah, untuk semua X demikian sehingga X lebih besar dari sama dengan A, kemudian kurang dari sama dengan B. Kemudian juga di sini untuk persamaan selanjutnya kita memperoleh untuk F aksennya ya, C1F aksen 1X plus C2F aksen 2X sama dengan 0. Ini akan menjadi persamaan yang ke-4/100. Nah, itu sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Identitas dari persamaan yang ke-4/99 dan 4/100 berlaku pada X sama dengan X0. Nah, di sini kita akan diberikan ya, untuk X sama dengan 0 yang kita ganti, kita mengganti X ini dengan X0 ya. Sekarang terhadap kondisi 4/97 dan 4/98 pada rangkaian persamaan ini. Nah, persamaan tersebut berkurang menjadi C1 teori 1 plus C2 dengan 0 sama dengan 0. Nah, kenapa di sini 1, kenapa di sini 0? Kenapa di sini 1, di sini 0? Ya, seperti pada saat sebelumnya ya. Sebelumnya ini dimana F1 itu sama dengan 1. Ya, dan F2 itu sama dengan 0. Ini aksen 1 eksternal itu sama dengan 0. Dan F2 aksen 2 eksternal itu sama dengan 1. Teorema 4/18. Nah, dua solusi F1 dan F2 dari persamaan diferensial linear homogen order 2 pada persamaan 4/91 adalah linear yang tergantung pada interval X lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Dan jika nilai Wronskian dari F1 dan F2 adalah 0 untuk semua X pada interval X lebih besar dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Nah, ini oke, next buktinya. Kita akan buktikannya ya. Dengan matriks-matriks yang seperti ini, kita akan memperlanjut dengan 2/2 sama dengan 0 ya. Disediakan seperti ini di slide ini. Ya. Berarti pada materi yang selanjutnya, oke. Nah, berdasarkan dari 4/15 karena F1 dan F2 adalah solusi dari persamaan
Sampai sini masih mengerti? Ada yang ditanyakan? Insya Allah semua teman-teman mengerti ya? Oke, di sini kita lanjut ke teorema 4/19. Nah, nilai dari dua solusi F setelah F2 bersama diferensial 4/19 adalah 0 untuk semua X pada interval X dari sama dengan A dan dari sama dengan B. Atau 0 di sini tidak ada X pada interval X sama dengan bisa sama dengan A dan dari sama dengan B ya. Nah, maka di sini dengan serangkaian pembuktiannya, di sini kita membuktikan bahwa bukti jika F1 dan F2 nya bergantung daripada interval X besar sama dengan A dan sama dengan B, maka berdasarkan teorema 4/18 di sini nilai dari F1 dan F2 adalah 0 ya. Kemudian sekarang kita akan memisahkan F1 dan F2 bebas linear ya di sini, sehingga di sini kita akan memperoleh B ya, dimana dengan B itu mencatat kemasukan dari F1 dan F2. Maka di sini Yx itu sama dengan matris dari F1x, F2x, F1x dan F2x ya. Nah, dengan menggunakan hal ini kita akan memperoleh hal yang seperti ini dengan B aksen X, kemudian akan menguranginya sekaligus dengan B aksen X. Maksudnya seperti ini menjadi persamaan 4/4 ya. Oke, next. Karena sebenarnya adalah solusi dari persamaan diferensial 4/1, kita akan memilikinya masing-masing ya. Untuk A0x F double aksen 1x plus A1x F aksen 1x plus A2x F1x sama dengan 0. Dan di sini maka di sini A0x F double aksen 2x plus A1x F aksen 2x plus A2x F2x sama dengan 0. Jadi untuk F1x nya ya, kemudian ini untuk F2 nya. Kemudian ada karenanya di sini F double aksen 1x itu sama dengan negatif A1x per A0x F aksen ya. Ya, bisa tidak di sini? Ini bisa? Jadi jelas. Jadi ini ya? Ya. Dari sini mengerti kan? Ya. Alhamdulillah ya. Oke, next. Oke, pada suatu interval X bisa dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B dengan substitusikan ungkapan tempat ini di dalam persamaan 4104 kita peroleh B aksen X ya, untuk X yang ingat untuk intervalnya itu X bisa sama dengan A dan kurang dari sama dengan B ya. Dengan kita rubahnya seperti bentuk matris seperti pada sebelumnya. Kemudian di sini kita akan memperoleh yang sederhananya itu adalah W aksen X itu sama dengan negatif A1x per A0x W X. Oke? Oke, next. Dengan demikian di sini ini akan memenuhi persamaan diferensial linear order 1 ya. Ini order 1, ingat order 1. Di mana D W besar per dx plus A1x per A0x W sama dengan 0 ya. Dengan mengintegrasikan ini dari x0 ke x, di mana x0 adalah titik sembarang dari x itu bisa sama dengan A dan bisa sama dengan B, maka di sini kita akan memperoleh Wx itu sama dengan C dengan eksponensial ya negatif integral x0 dari 0 dengan batas bawah x0 dan batas atas x. Dan di sini A1t per A dan T dt. Nah, dengan memisahkan x sama dengan x0, maka di sini kita akan memperoleh identitas dengan persamaan 4/5 ya. Dengan bentuknya seperti ini ya. Oke, sampai sini masih paham? Oke, sekarang kita akan asumsikan bahwa ya, nanti kita mau lanjut ke solusi-solusinya ya. Nah, kita lanjut ke teorema 4/20. Nah, 4/20 di sini. Misalkan di sini F1 dan F2 adalah solusi-solusi yang saling bebas. Jadi persamaan diferensial 4/91 pada X bisa sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Nah, kesimpulannya di sini, maka solusi fungsi F dari persamaan diferensial 4/91 dapat ditentukan sebagai fungsi
untuk tidak ada X pada interval X besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Dan karenanya nilai pada X 0 itu tidak 0 ya. Artinya di sini bahwa F satu X 0, F aksen 1 X 0, kemudian X aksen 1 X 0, F aksen 2 X 0 itu tidak sama dengan next. Dengan demikian berdasarkan teorema C1, teorema C, teorema C bisa mengatakan 4 tidak 106 memiliki solusi unik ya, dimana K1 itu sama dengan C1, kemudian K2 itu sama dengan C2, dan K1 itu sama dengan C1, dan terakhir K2 itu sama dengan C2. Nah, bagaimana di sini secara luas kiri sistem 4106 adalah bilangan yang sama dengan luas kanan ya. Artinya di sana bilangan C1F1 plus C2F2 sama dengan bilangan Fx0 ya. Dan bilangan C1F aksen 1x0 plus C2F aksen 2x0 itu sama dengan bilangan Fx0. Akan tetapi di sini bilangan C1F1x0 plus C2F2x0 dan adalah benar resolusi dari C1 dan plus C1. Dan bilangan pertamanya di sini adalah masing-masing C pada C1 F1x0 kemudian plus C2 F2x0, dan bilangan C1 F1 aksen 1x0 plus C2 aksen 2x0 sama dengan Fx0. Nah, di mana di sini Fx0 adalah nilai solusi dari C1 F1 plus C2 F2. Nah, dan bilangan pertamanya masing-masing pada x0. Nah, dengan demikian kedua solusi dari Fx0 dan Fx0 mempunyai nilai yang sama dan turunan pertamanya juga mempunyai nilai yang sama pada T ya, pada T. Oleh karena itu, dengan teorema A, kesimpulan pertama mengatakan bahwa kedua solusi ini identik disepadan interval X bisa sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Bahwa di sini adalah Fx sama dengan C1 F1x ditambah dengan C2 F2x. Untuk semua X pada interval X bisa sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Sehingga F dinyatakan sebagai kombinasi linear dari F1 dan F2. Oke, terima kasih. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon bantuannya, mohon doanya. Ya. Kita duduk dengan sama-sama melambaskan alhamdulillah ya. Silakan, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada sesuatu kata yang menyinggung hati teman-teman semua. Sekian dari